Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita mau datang bersama Tuhan sama-sama yuk pada pagi hari ini. Kita percaya anugerah Tuhan luar biasa buat setiap kita. Anugerah Tuhan ajaib buat setiap kita, amin. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Yesus baik. Oh, sebab Yesus baik.
datang karena kami rindu memberikan ucapan syukur kami sebagai korban pujian kehadirat-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik buat kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami menghitung Tuhan, tidak akan pernah kami sanggup Tuhan. Betapa besar dahsyat ajaibnya perbuatan tangan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Semuanya karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau mencintai kami Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Satu hal yang kami minta Tuhan, satu hal yang kami rindukan Tuhan adalah kami terus berdiam dalam baik-Mu Tuhan. Tinggal di dalam rumah-Mu Bapa. Sebab lebih baik buat setiap kami Tuhan tinggal 1 hari di pelataran-Mu Bapa, daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan untuk memuji, menyembah, meninggikan Kau Yesus yang hidup. Betapa kami mencintai hadirat-Mu Tuhan. Betapa kami menyukai rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami untuk menyembah Engkau, menyembah Tuhan kami yang hidup dalam roh dan kebenaran. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu
Yesus, bukan menyembahmu. Oh, bukan menyembahmu, Tuhan. Tuhan, kami menyembah Engkau, Tuhan, bukan karena keadaan, Tuhan. Kami menyembahmu bukan karena situasi ataupun kondisi, Tuhan. Tapi kami menyembahmu karena itulah keputusan hati kami, Tuhan. Itulah keputusan hati kami, itulah kerinduan hati kami, Tuhan. Untuk kasih yang terbaik buat Engkau, Tuhan, melalui pujian kami, melalui penyembahan kami, Tuhan, pada pagi hari ini, Tuhan. Biar hidup kami, Tuhan, boleh menjadi satu korban pujian yang hidup yang harum di hadirat-Mu, Bapa. Terima kasih, Tuhan, buat setiap kami anak-anak-Mu yang pagi hari ini dalam hadapan-Mu menyembah memuji Engkau, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang mendengar, Engkau adalah Tuhan yang menjawab, Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang mengenal setiap kami. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau Allah yang akan membuat terobosan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang akan membuat mujizat dalam hidup kami. Sebab Engkau adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang benar, Tuhan yang adil, Tuhan yang dahsyat. Dengarkan isi hatimu, Tuhan, bacaan firman-Mu, Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu yang menguatkan setiap kami, memulihkan, menyembuhkan, dan menjadi jawaban dari dalam setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari kita diberkati Tuhan, kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudaraku, kekasih di dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa menyapa setiap saudara walaupun dari berbagai tempat yang saudara berada. Namun kami percaya kuasa kasih firman Allah tidak akan terbatasi oleh jarak maupun waktu, dan Tuhan sanggup melakukan segala perkara di luar pengertian manusia manapun. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sebelum saya sharing firman Tuhan, saya akan membagikan satu pengalaman dalam pelayanan di mana saya melayani di satu pedesaan. Dan saudaraku yang kasih, ada dua hal yang akan saya sampaikan kepada setiap saudara yang kekasih, supaya ini bisa menguatkan, supaya kita bisa berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, pernah satu kali di satu tempat yang tidak jauh dari tempat kami beribadah, ada satu orang saudara yang sebetulnya mempunyai keluarga yang cukup mapan, cukup baik, oleh karena dia mempunyai penghasilan dari pembuatan lada putih. Namun saudara-saudara yang kasih, suami yang seharusnya menjadi tiang daripada keluarga, tapi saudara, dia mengalami satu kelemahan di dalam batinnya. Satu ketika saudara, dia pernah mengeluh kepada saya, dan itu bukan sekali dua kali dia mengeluh, bahwa dia merasa dia tidak mempunyai apa-apa di dalam dunia ini, dan dia tidak punya arti apa-apa. Sehingga seringkali saudara, dia membentur-benturkan kepalanya sampai ke paku saudara, melukai diri sendiri. Dan saya tahu saudara, iblis itu mau memanipulasi berkat yang sesungguhnya Tuhan telah berikan dalam hidupnya dengan cara yang sebaliknya. Saudara, satu kali dia mengajak kepada keluarganya untuk melakukan bunuh diri. Untuk satu keluarga, dimulai dari anaknya, ada 3 saudara anaknya. Dia katakan, mulai dari, saya namanya lupa, disebut 1, 2, dan 3.
baru nanti lu, kata dia ke istrinya, baru nanti gua terakhir. Saudaraku yang kasih, hal itu pernah tercetus dari mulut lelaki ini, saudara, dan keluarganya menyatakan kepada saya. Lalu saya berusaha, saudara, untuk mengkonseling dia, menyatakan bahwa kasih Tuhan sebetulnya begitu besar dalam kehidupan dia. Sampai saya katakan, coba yuk saya panggil dia, kok coba kita lihat keluar. Itu rumah engkau paling bagus di antara sekalian yang ada, di tengah-tengah perkampungan yang ada. Rumah engkau paling bagus dan engkau punya penghasilan tetap. Tetapi selalu dia menjawab, saya orang gagal, saya orang tidak ada harganya dan sebagainya. Akhir cerita, saudara, dia betul melakukan gantung diri, saudara, di rumahnya. Dia ada ambang pintu yang bisa dibuka, kemudian dia gantungkan dirinya sendiri, saudara. Dan akhirnya dia meninggal dengan cara yang tragis. Dan saya juga nggak habis pikir, saudara, peristiwa itu bisa terjadi. Tapi itulah, kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, agama boleh sama, saudara, tapi Tuhan katakan banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Artinya, saudara-saudara kasih, di dalam dunia ini kita tidak bisa mengkategorikan semua orang Kristen adalah betul-betul anak-anak Tuhan. Belum tentu, saudara. Ada yang kualitasnya bisa sama seperti orang dunia, atau bahkan ada yang kurang daripada orang-orang dunia. Satu kesaksian kembali, saudara, satu kesaksian yang mirip dengan itu, tetapi orang yang berbeda. Dan dia adalah seorang aktivis di dalam satu gereja, ya. Oleh karena dia tidak mendapat sambutan dari calon mertua yang dia ingini anaknya, seorang wanita, ya. Bahkan dia dikatakan dihina, saudara, oleh orang tua daripada pihak perempuan itu. Dikatakan, kamu punya apa? Anak gua mau dikasih makan apa? Dan dia betul, saudara, keadaannya memang sangat sederhana, tapi dia sesungguhnya punya hasrat untuk memiliki pendamping daripada perempuan ini. Dan dia hanya bekerja sebagai pengantar sayur dari Parung ke Ciputat dan kembali seperti itu. Rutinitas dia seperti itu. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, dia pernah mengancam kepada saudaranya lewat HP-nya bahwa dia akan bunuh diri. Padahal dia, saudara, orang aktivis dari satu gereja, dan dia banyak mempunyai posisi di dalam kerohanian. Apa yang terjadi, saudara? Saya juga kaget luar biasa ketika saya janjian dengan dia. Saya bilang, saya nggak sebut namanya. Saya bilang, yuk nanti hari Minggu satu kali aja ke gereja om mau bicara lebih jauh dengan kamu. Tapi walaupun diiyakan, tapi dia nggak hadir, saudara, nggak datang ke gereja kami. Dan hari Rabu dia juga melakukan gantung diri, saudara. Dan itu pengalaman saya yang paling menyeramkan, saudara, sepanjang pelayanan. Pada waktu saya menurunkan jenazah orang ini, saudara, yang aktivis ini, karena mukanya betul-betul berubah total, dan keluarga tidak ada yang berani untuk datang, saudara. Jadi keluarga semua ada di bawah, dan dia melakukan gantung diri di lantai 2 yang hanya ada balok-balok di atasnya. Dan dia lakukan itu, kemudian tidak ada yang mau menurunkan jenazahnya. Jadi mau nggak mau, saya bersama dengan tukang, ada 4 orang tukang, 5 dengan saya, kamilah yang menurunkan jenazah dalam keadaan yang sungguh mengerikan. Saudara, satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa ya, kita jangan mempunyai
sudut pandang yang salah di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Buat Tuhan seketika bisa sepertinya membiarkan kita, sepertinya meninggalkan kita, tetapi sesungguhnya Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi kita lebih daripada apa yang kita tahu. Olehnya saudara, penting saat ini kita mempunyai satu prinsip yang kuat di dalam hidup ini. Untuk kita mempunyai iman yang kuat, iman yang pantang menyerah, dan iman yang progresif, saudara. Iman yang maju ke depan. Saya akan baca satu ayat pendahuluan dari kitab Mika 2 ayat 13. Mika 2 ayat 13 berbunyi seperti ini, saudara. Penerobos akan maju di depan mereka. Jadi di antara orang-orang lain, ya, penerobos itu ya akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang, walaupun pintu itu sulit dibuka oleh karena berat dan lain sebagainya, tetapi dia seorang penerobos akan mampu melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Ya, dia tidak, orang-orang yang sungguh disebut sebagai penerobos adalah orang yang berani menghadapi kenyataan hidup. Orang yang tetap kuat di dalam segala situasi. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Ya, raja kita adalah raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Jadi ada Tuhan, saudara, yang mendahului perjalanan hidup kita. Ada Tuhan Yesus yang telah membuka jalan bagi hidup saudara dan saya. Tetapi yang penting di sini adalah yang Tuhan mau adalah miliki mental iman seorang penerobos, bukan penghambat, saudara. Ada sementara anak-anak Tuhan yang justru bukan menjadi berkat di dalam hidupnya, tetapi bisa menjadi penghambat bagi orang-orang untuk mengenal kepada Tuhan. Dua kesaksian yang saya utarakan tadi, itu sesuatu yang saya saksikan sendiri, dan saya ikut melakukan proses penurunan daripada kedua jenazah yang gantung diri, saudara. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan mau adalah miliki iman yang kuat, ya, iman yang progresif, iman yang bekerja, iman yang aktif, saudara, bukan yang justru menghambat bagaimana Tuhan mau mengerjakan segala sesuatu yang lebih dalam hidupnya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, penerobos akan maju di depan mereka, dan mereka akan menerobos dan berjalan dalam segala situasi. Orang yang memiliki mental sebagai penerobos, sebagai leader di dalam iman, saudara, ya, dia akan tetap maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan tetap berjalan, saudara, walaupun dikatakan menghadapi gerbang yang besar, menghadapi gerbang yang berat, menghadapi jalan yang tidak gampang. Tetapi iman sebagai orang penerobos ini yang dikatakan di sini akan maju di depan mereka, dan mereka akan menerobos dan tetap berjalan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, sebagai penerobos akan banyak menghadapi berbagai tantangan, saudara, di dalam hidupnya. Tentu, ya. Dan ketika menghadapi berbagai tantangan seperti gerbang yang disebutkan tadi, pintu yang berat, pintu yang besar, pintu yang sulit untuk dibuka, saudara, tapi dia akan berjuang dan sanggup untuk melalui gerbang itu.
Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan kenapa bisa ada kekuatan daripada orang yang memiliki iman penerobos itu. Dikatakan sebab ada raja di atas segala raja, yaitu Allah kita yang perkasa. Dia senantiasa berjalan di depan kita, saudara. Ingat waktu umat Israel keluar dari Mesir, saudara, dikatakan ada tiang awan pada waktu siang hari dan tiang api pada waktu malam hari. Dan sungguh Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, saudara. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Olehnya, dalam situasi apapun yang kita hadapi saat ini, jangan kita memandang dunia dengan segala keadaannya, tetapi pandang terus kepada Dia. Pandang terus kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kemenangan bagi hidup engkau dan saya. Yang penting di sini adalah mari kita imani bahwa ketika Tuhan di depan kita, maka kita pun akan sanggup, saudara, menjalani kehidupan ini untuk sampai kepada kekekalan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ingat kalau ada iring-iringan jenazah yang pakai ambulan dan sebagainya, ada yang di depan itu namanya forrider, ya, pembuka jalan, saudara, pembuka jalan. Dan Tuhan mau, saudara, itu kita harus berlaku seperti demikian, saudara. Kita yang menjadi kesaksian di dalam hidup, supaya orang-orang lain boleh ikut kepada Tuhan lewat cara kita hidup, cara kita berbicara, cara kita memandang kehidupan kita. Olehnya, saudara kekasih, seorang penerobos, mata imannya akan memandang kepada Tuhan, tetap akan melihat kepada kemuliaan Allah, sehingga pandangan hidupnya tetap optimis, saudara. Perkataannya tetap jadi berkat, ya. Dan juga pendengarannya akan menjadi positif, saudara. Dan sikap hidupnya pun akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara yang kasih, bukankah firman Tuhan berkata, apabila Ia membuka jalan, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak akan yang dapat membuka. Wahyu 3 ayat 7b berkata, apabila Ia membuka jalan, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara-saudara yang kasih, ingat baik-baik, kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Walaupun saat-saat ini kita menghadapi sepertinya jalan di depan kita itu tertutup, sepertinya tidak mungkin kita untuk menjalani kehidupan ini lebih jauh. Tidak mungkin, sepertinya Tuhan akan memberkati kita lebih daripada apa yang ada pada saat ini. Tapi ingat baik-baik, saudara yang kasih, firman Allah berkata, jikalau kita berkenan kepada Tuhan, maka musuh kita pun diperdamaikan. Artinya, saudara, musuh ini berbicara tentang kesukaran, sakit, penyakit, kekurangan apapun, dia sanggup untuk menolong hidup saudara dan saya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang penting di sini adalah dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi tantangan hidup, jadikan kesempatan, saudara, untuk mengalami arti penyertaan daripada Tuhan. Mari kita buka di dalam Yesaya 40 ayat 29. Saya akan bacakan buat setiap saudara dari Yesaya. Ya, firman Allah berkata seperti ini, saudara, dalam menghadapi tantangan, ya, yang Tuhan mau adalah jadikan kesempatan untuk mengalami arti penyertaan Tuhan. Dan Yesaya 40 ayat 29 dia berkata begini, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya.
Orang-orang muda menjadi letih, menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi ini kabar baik bagi setiap kita, saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, janjinya berkata mendapat kekuatan baru. Bahkan dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah orang yang berharap kepada Tuhan, saudara. Tuhan memberikan kekuatan baru di dalam hidupnya. Sebagai akhir daripada renungan saya pada saat ini, saudara, kita ingat ketika Musa mempersiapkan 12 orang pilihan, saudara, untuk memasuki tanah perjanjian. Dari 12 orang ini yang dikategorikan orang-orang pilihan daripada Musa yang diserahkan kepada Tuhan, maka dikatakan, saudara, mereka ternyata posisi daripada orang pilihan itu yang dipilih oleh Musa tidak sejalan dengan apa yang sesungguhnya Tuhan mau. Ada 10 yang akhirnya tertinggal. Oleh karena apa, saudara? Mereka akhirnya menyerah dan takut menghadapi perjalanan lebih jauh. Dan hanya Yosua dan Kaleb yang akhirnya masuk ke tanah perjanjian, bisa melihat kemuliaan Allah. Yang lainnya tertinggal, saudara. Olehnya saat ini saya mengajak kepada setiap kita, saudara, di tengah situasi apapun, saudara, bukankah firman Tuhan berkata, ketika aku akan datang kembali, akan datang masa yang sukar seperti yang belum pernah terjadi. Mungkin hari ini kita mengalami kesukaran, tetapi ke depan masih memungkinkan Tuhan mengizinkan hal-hal yang lebih dahsyat lagi terjadi. Tetapi firman Allah berkata bagi setiap saya dan saudara, sebagai penguatan bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, Tuhan selalu memberikan kekuatan baru. Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan memberikan pengecualian. Dan Tuhan akan tetap memelihara hidup saya dan saudara sampai Tuhan panggil kita pulang. Percayalah, saudara, dalam dunia kita bisa mengalami berbagai situasi dan peristiwa. Bisa kehilangan, bisa kecewa, bisa takut. Tapi ingat baik-baik, Tuhan tidak memberikan roh yang mendatangkan duka cita, tapi Dia memberikan roh yang pada akhirnya mendatangkan sukacita. Puji Tuhan, saudara. Kiranya renungan firman Allah akan Tuhan nyatakan, disempurnakan oleh Dia sendiri, dan sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkannya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Bersyukur oleh karena penyertaan dan pernyataan-Mu yang heran dan ajaib. Hamba-Mu yang penuh kekurangan, Tuhan, Engkau yang lengkapi hamba-Mu. Hamba minta, jadikan berkat bagi banyak orang, biar kemuliaan Allah dinyatakan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Berkati saudara kami ada di sini yang membantu terselenggaranya prosesi ini. Tuhan berkati Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami juga rindu untuk membantu Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih yang membutuhkan dukungan doa, ataupun konseling, ataupun berbagi kesaksian, ataupun rindu berpartner dengan kami dalam memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami tim dari Gunung Tabor Ministry, kami akan mendukung setiap permohonan doa yang masuk. Kami akan mendoakan, dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang mendengar, Bapa yang menjawab doa-doa setiap kita. Amin. Oleh karena itu, satu pesan Tuhan yang ya dan amin sebagai kekuatan buat setiap kita, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Tetaplah berdoa, bersukacitalah senantiasa, dan bersyukurlah di dalam Tuhan, sebab kebaikan Tuhan selalu nyata buat setiap kita. Haleluya, puji nama Tuhan.